Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanan Gunawan, NIM 2008-7257, akan memberikan contoh materi dari indikator penilaian gerakan dan kualitas gerakan. Indikator gerakan dan kualitas gerakan terdiri dari pertama yaitu irama gerakan. Irama gerak adalah ciri-ciri yang menggambarkan antara pelaksanaan bagian-bagian gerakan dengan dimensi ruang dan waktu yang digunakan pada setiap gerakan. Contohnya, irama yang tersendat-sendat dan kaku sudah tidak terlihat. Hal ini dikarenakan efek dari semakin meningkatnya peran dan fungsi alat penerima informasi kinestetik atau otot-otot dan perbaikan kemampuan antisipasi gerakan. Kedua yaitu hubungan gerakan. Hubungan gerak adalah suatu proses transfer impuls tenaga dari suatu bagian tubuh yang atau proses transfer impuls dari suatu alat gerak ke alat gerak lainnya sehingga terjadi hubungan gerak. Pada fase ini dicirikan memiliki hubungan gerak yang cukup baik karena semakin meningkatnya kualitas dan kuantitas pengalaman gerakan yang dimiliki oleh individu dan semakin meningkatnya peran dan fungsi alat analisator informasi kinestetik. Contohnya, ketika bermain joget-joget dua orang, ketika sisi yang satu memberikan gaya atau dorongan ke atas, maka sisi lain berubah menjadi bawah. Begitu sebaliknya, gaya yang diberikan akan membuat sisi satu dan sisi lain bergerak ke atas dan ke bawah. Yang ketiga yaitu luas gerakan. Luas gerakan adalah penggunaan ruangan atau lintasan yang digunakan dalam pelaksanaan suatu gerakan. Contoh yang saya ambil itu ada 3. Yang pertama yaitu tenaga. Daya yang dapat menggerakkan sesuatu. Tenaga di sini harus seimbang dalam artian menyesuaikan dengan luas gerakan. Tidak berlebihan dan kekurangan yang menggunakan tenaga agar terciptanya efektivitas luas gerakan yang baik. Contoh kedua yaitu waktu. Waktu merupakan suatu dimensi di mana terjadi peristiwa yang dapat dialami dari masa lalu melalui masa kini ke masa depan, dan ukuran durasi kejadian dan interval apabila menggunakan waktu yang kurang tepat atau tidak efisien. Ini juga berpengaruh pada luas gerakan. Contoh ketiga yaitu ruangan yang terpakai belum dapat direalisasikan. Pengaruh ruangan merupakan salah satu penyebab yang menyangkut keduanya, yaitu efisiensi dan efektivitas kerja yang baik. Apabila tenaga dan waktu sudah menunjang, tetapi ruangan yang belum dapat direalisasikan dengan demikian tidak dapat maksimalkan luas gerakan tersebut. Keempat adalah kelancaran gerakan. Kelancaran gerakan adalah ciri-ciri menggambarkan kontinuitas kecepatan atau percepatan dari jalannya suatu gerakan. Pada semua fase ini, semakin tidak gerakannya mulus dan lancar, semakin membaliknya hubungan gerakan yang dimiliki seseorang, mengakibatkan semakin meningkatnya kualitas gerakan. Aliran gerakan ditampilkan masih belum lancar, yaitu masih tersendat, kurangnya kecepatan, dan kecepatan tersebut disebabkan karena pengaruh impuls atau tenaga yang diberikan. Untuk dapat melihat gerakan indikator yang dapat diamati adalah kontinuitas jalannya gerakan, kecepatan atau percepatan gerakan, atau terlalu cepat atau terlalu lambat. Penyebab kesalahan gerakan atau tidak lancarnya gerakan adalah pertama yaitu kekuatan, kedua kecepatan, 3 daya tahan, 4 kemampuan koordinasi yang masih kurang, 5 ketidakmengertian koordinasi yang masih kurang informasi tentang gerakan yang harus dilaksanakan. Yang kelima yaitu kecepatan gerakan. Kecepatan gerakan adalah merupakan salah satu koordinasi gerakan yang perlu mendapatkan
perhatian karena kecepatan sangat menentukan hasil yang ingin dicapai. Untuk mendapatkan kecepatan gerakan yang optimal, contohnya kemampuan mengantisipasi gerakan bentuk latihan yang dapat diterapkan itu proses pembelajaran pada peserta didik yang berada pada fase berbentuk mental training. Kelancaran gerakan yang menyebabkan terjadinya kesalahan atau tidak lancarnya gerakan, seperti daya tahan, kekuatan, kecepatan, koordinasi yang masih kurang, ketidaklengkapan, tidak mengerti tentang keindividuan terhadap informasi tentang gerakan suatu proses, transfer impuls tenaga dari suatu bagian tubuh yang lain, atau proses transfer impuls dari suatu alat gerak ke gerak yang lain. Materi selanjutnya yaitu ketepatan dan kekonstanan gerakan. Ketepatan gerakan adalah kesesuaian gerakan yang terhadap tujuan yang ingin dicapai atau kesesuaian perencanaan yang dengan hasil diperoleh dari gerakan. Contohnya yaitu melempar bola ke arah sasaran tertentu atau suatu lubang tertentu, misalnya ring atau gawang. Contoh kedua yaitu menendang bola ke sasaran tertentu. Kekonstanan gerakan adalah ketepatan gerakan yang diraih dalam melakukan bentuk gerakan yang sama secara bersama. Contohnya mampu membedakan ketepatan dan kekonstanan gerakan yang baik. Akan tetapi, apabila situasi dan kondisi tempat dipersulit, kemampuan gerakan tidak stabil. Yang selanjutnya yaitu bayangan gerakan. Yang selanjutnya itu bayangan gerakan dan program gerakan. Bayangan gerakan adalah bentuk konstruksi suatu gerakan yang berhasil dibangun oleh seseorang dalam pikirannya berdasarkan informasi yang diterima dan diolahnya. Sedangkan program gerakan merupakan rencana gerakan yang akan dilakukan oleh individu. Contohnya, membangun bayangan gerakan dan menyusun rencana gerakan karena individu telah memiliki simpanan motorik yang cukup banyak dan bervariasi. Baik, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.